Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanina Raisyah, mahasiswa semester 6 Prodi PAI Institut Agama Islam Al-Qadiri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu definisi manajemen lembaga pendidikan Islam. Jadi apa sih itu manajemen, apa sih itu pendidikan, dan apa lembaga pendidikan Islam itu? Nah, jadi manajemen itu artinya adalah pengelolaan, ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi mudahnya manajemen itu adalah rencana ya, atau pengelolaan memanage manajemen itu pengelolaan. Kemudian pendidikan itu adalah transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan dan penyempurnaan secara potensi penyempurnaan semua potensi manusia. Kemudian lembaga pendidikan itu adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam, seperti itu. Jadi di sini tuh penting adanya manajemen, karena dengan adanya manajemen itu pendidikan itu akan terarah dengan jelas, apa yang akan kita tuju itu akan mudah tercapai, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan lembaga pendidikan Islam. Adapun tujuan yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa serta negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan. Kemudian yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Kemudian yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, adapun manfaat manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu permasalahan dalam rangka percepatan penuntasan wajar 9 tahun, wajib belajar 9 tahun ya. Yang kedua, menyusun rencana dan merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dan perencanaan. Yang keempat, sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendidikan. Kemudian yang terakhir, sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya dalam percepatan wajar 9 tahun. Jadi dapat kita simpulkan manfaat adanya manajemen lembaga pendidikan Islam seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan adanya manajemen, dengan kita memanage pendidikan, maka yang akan kita tuju itu akan mudah untuk tercapai, karena dalam manajemen itu sendiri pasti akan cara pelaksanaannya, kemudian ada evaluasi, sehingga kita itu mengetahui apa yang akan menjadi kendala dalam melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, seperti itu, sehingga kedepannya akan dilakukan perbaikan. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, teks-teks wahyu baik Al-Quran maupun hadis yang terkait dengan manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, perkataan-perkataan atau akwal para sahabat Nabi maupun ulama dan cendekiawan muslim yang terkait dengan manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, realitas pengembangan lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, kultur komunitas, pimpinan dan pegawai lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir, ketentuan kaidah-kaidah manajemen dan manajemen pendidikan. Adapun aplikasi manajemen lembaga pendidikan Islam
yaitu pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi 6 aspek keimanan, 5 aspek keislaman, dan multi aspek keihsanan. Nah, biasanya kalau dalam lembaga pendidikan Islam ini diaplikasikan melalui pelajaran keagamaan ya, seperti akidah, akhlak, fikih, kurdi, seperti itu. Nah, adapun yang kedua yaitu mempertinggi kecerdasan dan kemampuan peserta didik, memajukan ilmu pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya meningkatkan kualitas hidup, dan yang keempat memelihara, mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan, serta yang terakhir yaitu memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakat, bangsanya, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.